Shalom, selamat pagi. Semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam ibadah BBS Ministry, program Morning Devotion. Kita akan sama-sama, sebelumnya kita mau berdoa. Kembali kami datang di hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur dan kalau boleh ada sampai pada pagi hari ini, itu karena kasih, anugerah, kebaikan, penyertaan, serta pertolongan Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah ini, kami mau sama-sama masuk dalam doa. Kiranya Tuhan, sebelum kami menaikkan pujian penyembahan, sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Evangelis Weni Laihadi Mamusung, pujian penyembahan dilayani oleh BBS Ministry oleh Pastor Kemal Mamusung. Kami mohon penyertaan pertolongan Tuhan, agar dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, bila Kau dapati sikap patah hati, pikiran, perbuatan, baik apapun yang telah kami lakukan sepanjang umur hidup kami, sampai pada pagi hari ini yang tidak berkenan menyakiti hati-Mu Bapa, mendukakan Engkau ya Roh Kudus, ampuni, tahirkan, sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu, agar ibadah ini boleh berjalan untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan juga dalam tangan kuasa-Mu, selama ibadah ini berlangsung, juga jaringan internet, wifi, device yang kami gunakan, juga saluran listrik, semuanya Tuhan. Biar dua salam kendalinya Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini, segala sesuatu yang bukan dari segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, roh-roh jahat di udara atau apapun yang mengganggu, mengintervensi hati pikiran kami, membuat kami nggak fokus, atau apapun itu Tuhan yang bukan dari Tuhan, kami sehati sepakat, kami patahkan, gagalkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kiranya hikmat marifat dari surga yang maha tinggi Engkau berikan kepada Pastor Kemal dan Ibu Dr. Weni Laihadi Mamusung Tuhan. Biar apapun yang mereka sampaikan pada pagi hari ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap kami yang mendengarnya diberikan hikmat untuk mengerti, merenungkan, dan pertolongan Roh Kudus membuat kami mampu melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mulai ibadah ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Fani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sharing firman Tuhan, kita mendengarkan kabar baik, kita akan memuji Tuhan sama-sama ada dalam Zoom ini.
Amin. Terima kasih Tuhan, kami adalah seperti apa yang Kau katakan kepada kami. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Kami mau supaya tetap Engkau selalu bersama kami Tuhan, kemanapun kami pergi Tuhan. Tangan Engkau menjaga kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, sebelum kami dengarkan firman Tuhan, kami boleh dipulihkan Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, kita sebentar lagi tunggu Ibu Weni. Shalom semua, selamat pagi. Suara saya jelas? Kedengaran tapi kurang kencang, Bu Dokter. Oke. Sebentar, aku majuin lagi berarti kursiku. Kalau ini jelas? Sudah lumayan. Lumayan ya. Oke, kalau gitu saya mesti dengan suara agak lebih setengah berteriak. Mohon maaf. Oke, pagi hari ini kita sama-sama akan di morning devotion ini kita ada kesempatan untuk merenungkan sedikit daripada kebenaran firman Tuhan yang saya dapat dari Roma 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16. Bentar. Oke. Roma 8 ayat 16 saya ambil dari terjemahan versinya PBTB 2 yang berkata, Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebelum kita mulai, saya ajak kembali kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kembali melalui pimpinan Roh Allah kami dinyatakan sebagai anak Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami sudah menerima Roh yang menjadikan kami anak Allah. Oleh sebab itu kami bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Tuhan, biarlah Roh yang di dalam kami pada pagi hari ini membantu kami memahami, merenungkan makna daripada kesaksian daripada Roh Kudus yang akan menyatakan siapa status kami sebenarnya. Dan biarlah ketika kami mengetahui status kami yang sesungguhnya, status kami yang Kau deklarasikan itu Tuhan, kami bisa menghargainya dengan melakukan kehidupan ini seturut dengan rencana dan perkenanan Engkau. Mampukan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan untuk menangkapnya, kebenaran firman ini, dan mampukan hamba terlebih dahulu untuk bisa menyampaikan isi hatimu kepada semua orang yang ada di room Zoom ini maupun juga yang sedang mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mulai. Roh Kudus tadi dikatakan bersaksi. Rohnya itu udah pasti berbicara tentang Roh Kudus yang bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa ayat ini memberikan kepastian tentang identitas kita sebagai anak Allah dan mendorong kita untuk hidup sesuai dengan panggilan kita itu. Sebentar, saya ada Baswar Sadiki. Nah, kita masuk dalam penjelasan yang lebih mendetail. Untuk kita sama-sama saya ajak kita melihat lebih dalam
makna daripada firman Roma 8 ini. Pertama dikatakan roh itu sendiri bersaksi, atau saya boleh katakan Roh Kudus yang bersaksi. Kita adalah milik Dia, dijadikan anak-anak Allah oleh Roh Kudus. Kesaksian dari satu orang lain itu pasti tidak sah dalam pengertian hukum, atau begitu juga dalam tradisi Yahudi. Jadi kalau saya saudara menjadi saksi, kita nggak bisa membuat kesaksian. Kita berfungsi mengambil keputusan kecuali didukung oleh kesaksian orang lain. Ketika kita mengatakan saya anak Allah, terus ada yang bilang, kata siapa? Pede sekali. Kita akan katakan kata saya dan Roh Kudus di ayat ini. Kata Roh Kudus itu apa? Nah, kesaksian Roh Kudus adalah kesaksian yang dinyatakan melalui penjelasan firman yang tertulis di ayat ini. Di dalam Alkitab kita menyaksikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan Roh Allah menjadikan setiap firman yang Tuhan berikan kepada umat menjadi milik kita. Roh Kudus menjadikan apa yang di sorga menjadi milik personal orang-orang percaya. Saya ulangi supaya kita lebih ingat. Roh Kudus menjadikan apa yang di sorga menjadi milik personal orang-orang yang percaya. Saya garis bawahi, milik personal orang-orang yang percaya saja. Apa yang dikerjakan Roh Kudus? Kita percaya Roh Kudus mengaplikasikan keselamatan Kristus kepada individu-individu yang tadi sudah dikatakan adalah yang percaya saja. Demikian juga Roh Kudus memberikan kesadaran dalam hati kita nih, pribadi lepas pribadi, bahwa Allah sedang berbicara tentang kita. Ketika Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengasihi anak-anak Israel, saya dan saudara sadar, sayalah yang dimaksud meskipun saya, saudara, tidak secara daging ini keturunan Israel. Saya dimasukkan di dalam tradisi Israel karena pekerjaan Roh Kudus yang menyatukan saya dengan Kristus. Ini namanya kesaksian Roh Kudus. Kemarin kita belajar banyak melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Kemal. Segala sesuatu ketika seseorang sudah percaya kepada Kristus, dia mengundang Kristus sebagai juru selamat, ada pekerjaan Roh Kudus itu semua segala sesuatunya. Nah, inilah yang dimaksud. Jadi kesaksian Roh Kudus akan menggabungkan pengertian firman yang tertulis ini dengan diri kita. Maka hal pertama, kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah itu datang dari firman. Hal kedua, kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah datangnya dari perubahan yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri kita. Perubahan hidup kita, perubahan gaya hidup kita, perubahan cara berpikir kita, perubahan semua aspek yang ada dalam kehidupan kita. Kita mulai berubah. Dulu mungkin saya aja ya, mulai mudah banget tersulut marahnya karena entah itu menjaga wibawa diri saya, atau pokoknya jiwa, mungkin itu jiwa muda atau apa, tapi saya menyadari sendiri itu udah mulai berkurang. Sekarang saya mulai mengerti apa itu mengosongkan diri dan apa itu hidup bagi Tuhan. Dulu kita sangat gila harta. Saya dalam arti bukan yang berlebihan ya, tapi apapun yang dikerjakan itu fokusnya adalah uang. Tapi sekarang saya sadar bahwa uang itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan
adalah sesuatu, uang itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan atau Tuhan pakai untuk saya kelola, dan saya bisa bagikan atau menjadi saluran berkat untuk yang lain. Hal ini membuat saya sadar saya mengalami perubahan. Dan perubahannya itu bukannya saya bisa memegahkan diri ya, itu tapi ada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan saya. Nah, kesaksian Roh Kudus tidak bisa ditafsirkan sebagai sesuatu yang subjektif, yang orang lain gak bisa akses. Saya, saudara, gak bisa menyatakan kebenaran dengan cara yang tidak bisa diakses oleh orang lain. Tapi kalau saya atau kita menjadikan Alkitab sebagai suara roh yang bersaksi, dan kita menjadikan hidup kita sebagai bukti Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengatakan kepada orang-orang nih dengan yakin, saya anak Allah. Tahu dari mana kalau mereka bilang? Lihat hidup saya dan kesaksian kitab suci. Jadi ada dua ya, itulah yang disebut dengan kesaksian roh. Inilah yang membuat saya khususnya semakin lebih bersyukur. Ternyata kita anak Allah itu bukan berdasarkan perasaan subjektif yang hanya bisa itu perasaan saya aja ya. Tapi di sini ada kesaksian kitab suci dan perubahan hidup yang menjadi bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita nggak bisa remehkan cuma salah satu. Alkitab menyatakan setiap orang percaya adalah anak Allah. Kamu mengaku percaya, tapi bagaimana dengan hidupmu, Weni? Adakah perubahan yang membuat saya ini sekarang semakin menyerupai bapakmu atau tidak? Itu yang sering Mami Tina katakan ya, gak gampang, tapi inilah proses kita sedang dalam on progress. Tentu Alkitab tidak mengatakan bahwa orang yang percaya itu otomatis langsung sempurna. Ada proses menuju ke situ. Maaf saudara. Kita kemarin juga belajar dari Pak Kemal bahwa segala sesuatu dalam pekerjaan Roh Kudus itu terus berlangsung. Jadi proses untuk menuju kesempurnaan itu juga setiap hari kita akan mengalami proses menuju kepada kesempurnaan itu. Tapi saya dan saudara menjadi berubah, dan perubahan itu arahnya jelas. Ya, arahnya jelas. Kita semakin mirip Sang Bapa yang baru yang mengadopsi saya dan saudara menjadi miliknya. Maka sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan kesaksian ini kalau kita tidak tahu Allah kita seperti apa. Jadi kembali lagi kepada kita harus mengenal Allah kita seperti apa, Allah Bapa kita yang mengasihi kita seperti apa. Dan kembali saya mau katakan, ketika poin pertama adalah kesaksian daripada Roh Kudus, yang kedua daripada ayat ini adalah kepastian identitas kita. Ayat 16 tadi mengatakan Roh bersama kita bersaksi bahwa kita ini adalah anak Allah. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Banyak yang salah mengerti tentang pengertian anak. Ada ya, ada, tapi ada juga yang sudah mengerti. Jadi Yesus adalah anak Allah, kita adalah anak-anak Allah. Apa ini berarti Allah punya anak? Dalam perjanjian lama ada dua kata yang beda. Ketika saya mempersiapkan ini, saya belajar di perjanjian lama ada dua kata yang beda menjelaskan tentang anak. Dua-duanya diterjemahkan anak. Yang satu adalah yelet, atau artinya anak, atau itu bocah laki-laki. Ini dalam bahasa Ibrani, anak secara biologis. Sayang sekali banyak orang berpikir bahwa sang anak Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal ini, adalah anak dari pribadi pertama secara yelet. Maaf kalau saya boleh pakai, ada orang yang mengatakan misalkan ya,
kucing punya anak, namanya anak kucing. Karena anak kucing dan itu anak dari kucing, maka kucing itu kucing. Itu yelet, bukan bin. Saudara nggak bisa mengatakan hal yang sama tentang pribadi kedua ini dengan pribadi pertama. Bukan begitu. Tapi relasi, ini berbicara tentang relasi antara pribadi pertama dengan pribadi kedua menggunakan kata bin dalam perjanjian lama atau binti, ini untuk anak perempuan. Bin bukan hanya menunjukkan anak secara fisik, tetapi ini berbicara tentang status sebagai ahli waris. Jadi kalau Allah mewariskan kerajaan kepada anak, berarti Allah kehilangan kerajaan. Ada yang berpikir demikian lagi. Tapi ini maaf, ini tidak. Karena dalam pengertian Allah Tritunggal, pada saat dia memberi adalah tanda relasi lagi. Memberi tidak membuat sang pemberi di sini kehilangan. Saya pikir konsep memberi adalah konsep teologis yang sangat dalam, yang tidak banyak orang sadari dan pahami. Saudara belum tahu apa itu memberi, kecuali saudara mengerti pengertian memberi di dalam Allah Tritunggal. Karena kenapa? Allah Tritunggal mempunyai relasi, mereka mempunyai cinta kasih. Dan karena mereka mempunyai cinta kasih, mereka mempunyai pemberian yang diberikan. Bapa memberikan kepada sang anak seluruh kerajaannya. Bapa tidak kehilangan kerajaannya. Bapa memberikan Roh Kudus kepada anak. Bapa tidak kehilangan Roh Kudus. Pemberian tidak membuat yang memberi kehilangan. Ini menurut saya sesuatu yang secara kemarin kita lihat ada mata, 3 mata yang kita belajar, yaitu mata jasmani, hati nurani yang disebut juga, terus abis itu ada mata iman ya. Kita bisa mendapat hikmat ilahi untuk bisa memahami ini. Nah, ini indah sekali. Di dalam kekekalan, di dalam rencana total Tuhan, memberi tidak akan membuat sang pemberi kehilangan apa yang diberikan. Saya ulangi lagi untuk kita bisa ingat. Pada saat di dalam rencana total Tuhan, pada saat dia memberi, itu tidak akan membuat sang pemberi kehilangan apa yang diberikan. Lalu Bapa memberikan Roh Kudus kepada anak, anak memberikan Roh Kudus kepada kita yang sudah percaya ini. Apakah anak kehilangan Roh Kudus? Kembali jawabannya sama seperti tadi, tidak. Apakah Bapa kehilangan Roh Kudus? Itu pun sama, tidak. Maka memberi di dalam totalitas Tuhan tidak membuat dia yang memberi kehilangan berkat yang Tuhan siapkan untuk dia. Ini pengertian memberi yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Ketika sang Bapa memberikan kepada anak, sang Bapa tidak kehilangan kerajaan. Mengapa begitu? Kembali lagi, karena Allah bukan manusia yang perlu menyingkirkan yang lain demi menempati sebuah tempat atau memiliki sebuah kepemilikan. Allah tidak menyingkirkan yang lain. Allah justru di sini dia melibatkan yang lain. Allah bukan manusia, sehingga dia harus menyingkirkan pribadi lain untuk menempati satu tempat atau memiliki satu kepemilikan. Kalau saya atau saudara duduk di kursi yang hanya muat untuk satu orang, kita kan sering ya apalagi kalau lagi tempat umum. Nah, cuma ada tersisa satu kursi. Kita nggak mungkin duduk bersamaan dengan orang lain. Kita harus singkirkan orang lain dulu, atau kita menunggu orang lain menyingkir untuk dia berdiri dari tempat duduk itu, dari kursi itu. Tapi konsep daripada ketotalan Allah ini enggak seperti konsep manusia. Nah, Allah adalah yang mencipta ruang, bukan yang menempati ruang. Allah adalah alasan mengapa ada ruang. Jadi saya dan saudara udah gak punya, khususnya yang di luar sana, gak punya alasan Allah tinggal di mana.
Allah bukan di mana, tapi di mana itu dari Allah. Allah bukan dari mana, tapi dari mana itu dari Allah. Ini menarik ya saudara. Ketika saya siapkan ini, saya langsung wow, Allah bukan perlu tempat. Allah adalah sang pencipta itu, sang pencipta tempat itu. Karena Allah adalah sang pencipta tempat, Allah nggak perlu kehilangan sesuatu baik waktu dia membaginya dengan orang lain. Dengan demikian ketika Allah menyerahkan kerajaan kepada sang anak, tidak terjadi perebutan di sini dan tidak terjadi perpindahan. Kerajaan tetap menjadi milik Allah Bapa. Allah Bapa memberikan kepada Allah Anak memberikan kepada semua orang yang dipimpin Roh Kudus. Kembali lagi garis bawahnya dengan status dia sudah menjadi anak ya pasti ya. Dan baik Bapa, Anak, Roh Kudus dan orang yang ada di dalam roh menikmati, memimpin kerajaan ini bersama-sama. Inilah keindahan ketika kita dinyatakan sebagai anak-anak Allah, sebagai status ahli waris. Ayat ini memberikan kepastian. Saya ketika mempersiapkan ini, saya semakin wow, identitas saya sebagai anak Allah ini wow. Kita gak hanya percaya, tetapi Roh Kudus juga meyakinkan saya khususnya tentang kebenaran ini. Status saya ini jelas sebagai anak-anak Allah, dikukuhkan oleh Roh Kudus dan pasti oleh iman saya dan saudara. Ayat ini muncul dalam konteks sangat luas, karena dari ayat 1 sampai ayat 17-18 kita bisa lihat ya saudara. Sampai ayat 17 ini berbicara tentang hidup oleh roh. Ya, hidup oleh roh. Jadi kehidupan di dalam roh dan kebebasan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya. Ayat-ayat ini mendorong kita untuk hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi bukan hanya kita ketika memiliki status, kita udah duduk tenang-tenang aja sebagai ahli waris. Enggak, ada panggilan kita. Hidup yang sesuai dengan panggilan, dengan segala talenta, dengan segala karunia yang Tuhan titipkan dan percayakan kepada kita. Bagaimana kita sebagai manajer, direkturnya ini untuk mengelolanya, untuk mengembangkan hanya untuk satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau saya boleh katakan, implikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran. Satu, kita nggak menghidupi lagi, kita harus menyalibkan kedagingan kita dengan menuruti Roh Kudus dan bukan keinginan daging. Konsep daripada Roma 8:16 ini merujuk pada perubahan dan transformasi dalam kehidupan orang percaya. Ayat ini memberikan fondasi bagi perubahan kehidupan kita. Selalu kan kalau kita belajar, kita bisa cek dari buah pertobatannya ya. Karena sebagai anak-anak Allah, kita memiliki tujuan dan panggilan untuk hidup sesuai dengan kebenaran dan kehendaknya. Ayat ini saya dapat dari renungan pagi dengan judul, ini ditulis oleh Richard. Nanti saya kasih tahu nama lengkapnya dan dia lahir tahun berapa sampai meninggal tahun berapa. Dia memberi judul di ayat ini, bisakah saya yakin? Saya ulangi lagi ayatnya untuk kita semakin lebih diulang makin ingat ya. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika ada yang bertanya, bagaimanakah seorang percaya dapat yakin bahwa Roh Kudus benar-benar bersaksi bersama roh kita? Saya menjawab, ia dapat yakin dengan dua hal. Pertama, dengan terang khusus yang membedakan, yang menyertai kesaksian Roh Kudus, yang menyatakan dirinya sehingga mengatasi sebuah keraguan dan pertikaian baik tentang keadaan rohani kita maupun tentang kesaksian itu sendiri.
sama seperti terangnya matahari, tidak hanya mengungkapkan hal-hal lain dan menyingkapkannya, tetapi menyatakan dengan sendirinya bukti dari miliknya sendiri yang mampu meyakinkan setiap orang yang melihatnya. Kedua, dengan keselarasan dan kesesuaian yang ada antara kesaksian Allah, Roh Kudus dan roh kita, sama seperti kita mengetahui kesaksian roh kita pasti dan benar melalui kesesuaiannya dengan firman. Kecuali ketiganya sepakat dalam satu hal, maka tidak akan ada kepastian yang penuh. Tetapi keyakinan orang percaya selalu diteguhkan oleh kesaksian yang seirama dari tiga hal. Yang pertama, dari firman. Yang kedua, kembali nih dari hati nurani. Yang ketiga, dari Roh Kudus. Semuanya memberi kesaksian akan satu hal yang sama. Yang pertama tadi dari firman Allah yang pasti memberikan tanda-tanda dan ciri-ciri kasih karunia yang sejati dan memberi kesaksian terhadap tanda-tanda ini sebagai bukti yang layak. Kalau saya ada dapat lagi, roh yang menjadi saksi di dalam memang nggak dapat didengar, namun nyata kerjanya. Bagaimana? Yang pertama, rasa bersalah akibat dosa. Yang kedua, kerinduan untuk menjadi seperti Kristus. Yang ketiga, kerinduan untuk bersama dengan keluarga Allah. Yang keempat, lapar akan firman Allah. Yang kelima, rasa perlu untuk melakukan penginjilan, rasa perlu untuk memberikan pengorbanan kepada orang-orang Kristen yang belum mengetahui dengan jelas status mereka. Ini adalah jenis kerinduan dari dalam yang menyediakan suatu bukti iman daripada pertobatan. Saya lanjut lagi. Dengan terang khusus yang membedakan, yang menyertai kesaksian Roh Kudus yang menyatakan dirinya sehingga mengatasi semua keraguan dan pertikaian baik tentang keadaan rohani kita maupun tentang kesaksian itu sendiri, sama seperti terang matahari tidak hanya mengungkapkan hal lain dan mencikapinya, tapi menyatakan dengan sendirinya, ya. Terus kemudian hati nurani atau roh kita sendiri memberi kesaksian bahwa tanda-tanda ini adalah benar dalam diri orang percaya. Kemudian yang ketiga, Allah menambahkan kesaksian rohnya sendiri. Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk lebih sepenuhnya mengenal hal-hal yang diberikan Allah secara cuma-cuma kepada kita yang disebutnya anak-anak Allah. Dan sekarang masihkah tersisa keraguan kepada saudara-saudara yang sedang mendengar kebenaran firman Tuhan ini? Ini ditulis oleh Richard Fairclough yang lahir dari 1593 sampai 1667. Ini khotbah beliau, bisa dilihat di volume 6 halaman 404 sampai 5. Kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kembali kami belajar dengan kami tidak ragu lagi Tuhan akan status kami sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kami bisa disebut sebagai anak-anak Allah ketika Roh Kudus itu yang bersaksi dengan roh kami untuk menyatakan akan kepastian status kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh dipulihkan sehingga kami boleh memanggil ya Aba, ya Bapa. Bapa di surga, kami tahu ketika kami sebagai anak-anak-Mu, kami bisa menerima janji-janji-Mu bersama-sama dengan Kristus, yaitu kembali Tuhan. Apapun yang di depan kami bisa berjalan kuat, kami bisa melakukan segala sesuatu. Kami tahu tujuan kami tahu panggilan kami, yaitu untuk satu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Dr. Weni Laihadi Mamusung buat firman yang disampaikan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih buat satu hari lagi kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu itu hanya karena kasih anugerah, pertolongan, dan kesempatan Tuhan. Bapa di surga, sebelumnya Tuhan, kami mau juga mengucap syukur Tuhan buat kesempatan dan kesempatan sampai hari ini, kesempatan ini Tuhan masih berikan satu hari lagi Bapa. Buat merenungkannya, biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukannya. Karena kami tahu status kami sebagai anak-anak Allah tidak semudah itu untuk kami katakan, tetapi itu harus kami lakukan dan buktikan. Dan itu hanya bisa disaksikan oleh roh kami berserta Roh Kudus yang menyaksikannya bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang luar biasa ini untuk kami belajar siapa status kami bahwa kami adalah anak-anak Allah dan Roh itu bersaksi, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan Roh kami untuk menyatakan status kami sebagai ahli waris yang berhak menerima semua janji-janji Tuhan. Dan janji-janji Tuhan itu hanya bisa diberikan hanya kepada orang yang berhak menerimanya, itu ahli warisnya. Ahli waris kerajaan Allah dan ahli waris semua janji-janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau pakai hambamu dengan caramu yang luar biasa, Ibu Dokter Weni Laihadi. Tuhan menjadi saluran berkat penyampaian isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Kau memberkati hambamu ini dengan caramu yang luar biasa. Hikmat, marifat, pewahyuan lebih lagi kau tambah-tambahkan. Untuk dia lebih lagi Tuhan menjadi berkat. Menyampaikan isi hati Tuhan. Dan setiap orang yang mendengarkan diberikan hikmat, kemampuan untuk mengerti, merenungkannya. Dan oleh pertolongan Roh Kudus mengaplikasikannya menjadi pelaku firman. Berikan hambamu ini lebih lagi Tuhan pengertian dari surga yang maha tinggi, hikmat, rahmat, anugerah, penyertaan, pertolongan Tuhan. Biar apapun yang hambamu ini lakukan untuk segala sesuatu pelayanannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati juga suaminya, Pastor Kemal Mamusung Tuhan. Kau berkati kedua hambamu ini dengan caramu yang luar biasa. Biar melalui kesaksian hidup kedua hambamu ini nama Tuhan Yesus lebih dipermuliakan dan dimuliakan. Dan terbit terang Kristus dalam hidup mereka. Apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan perjalanan mereka. Apa yang mereka rindukan, doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apapun keperluan mereka yang Tuhan yang cukupkan. Kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Untuk selalu menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya buat BBS Ministry. Dan dimanapun mereka melayani Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan lebih dipermuliakan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa ya Tuhan, yang saat ini sedang bersama-sama dengan adiknya Bapak Rolof Tuhan. Bapak Rolof Lopulalan. Biarlah Tuhan pada saat ini Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh Ibu Ira itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bagaimana dia mengasihi Tuhan. Bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatu Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati dengan pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanannya. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan melimpah juga bagi suaminya Bapak Ivan Mapa. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dan dimanapun mereka berada. Berkat rahmat anugerah Tuhan melimpah. Diberkati anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besarnya. Apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apapun yang mereka butuhkan, perlukan, Tuhan pasti berikan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus sebagai ahli warisnya, sebagai ahli warismu dari kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan janji-janji dalam firman Tuhan semua teraplikasi dalam kehidupan Ibu Ira, Pak Ivan, anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besarnya. Juga mau berdoa secara khusus buat Bapak Rolof Lopulalan. Tuhan kami yakin dan percaya saat ini hamba-Mu ini ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kesaksian firman yang dengar pada pagi hari ini menjadi kesaksian yang hidup bagi Bapak Rolof, bahwa apapun dalam musik hidupnya, apapun yang dia alami pada hari ini, itu akan membuat dia semakin mengerti bahwa dia adalah anak Allah, dia ahli waris kerajaan Allah, dia ahli waris dalam menerima semua janji-janji firman Tuhan. Karena hanya anak-anak Tuhan, hanya anak-anak Allah, hanya orang-orang percaya kepada Kristus Yesus yang berhak menerima semua janji-janji.
Kami yakin dan percaya Pak Rolof Pulalan adalah anakmu, dia hambamu, dia biji matamu ada di hati, di pilihan dan di rancanganmu Bapa. Kami yakin dan percaya proses kesehatan, kekuatan, kemurahan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupnya. Biarlah Tuhan dia pada pagi hari ini oleh kasih kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus boleh menerima anugerah proses kesembuhan. Kalaupun apapun yang dialami pagi ini, mungkin dia kurang selera makan atau apapun bentuknya Tuhan. Apapun yang bukan dari Tuhan, kami sehati sepakat kami gagalkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh kecemasan, roh ketakutan, intimidasi iblis, atau apapun yang mengganggu hati pikir yang membuat dia tidak enak makan, tidak enak tidur, apapun bentuknya itu. Kami sepakat, kami gagalkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus hambamu ini dengan kuat kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat Tuhan pagar api memagari dia. Apapun yang roh-roh yang bukan dari Tuhan yang mencoba mengganggu hati pikirannya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa buat Mami Tina Diana. Tuhan biarlah di usia indahnya Mami lebih lagi Tuhan dekat dan takut akan Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus satu-satu dalam hidup dia, bisa mengatur segala sesuatu, manajemen apapun Mami lakukan untuk mengatur segala sesuatu hanya untuk melayani Tuhan, satu-satunya Tuhan yang terpenting dalam hidup Mami. Karena kami tahu di usia indahnya ini, Mami harus menjadi contoh suri teladan bagi anak, cucu, menantu, keluarga dan keluarga besar dan orang-orang di sekitarnya. Berikan Mami kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat untuk memanage waktu, memanage segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersukacita dalam segala sesuatu, kesehatan, kekuatan jadi bagian milik Mami. Apapun yang Mami perlukan, butuhkan, Tuhan akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat Ibu Tirsa Yolanda Haspers Tuhan. Biar dimanapun anakmu ini, hambamu ini Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan berikan hikmat, rahmat, pertolongan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Diberkati suaminya Pak Kris, diberkati putrinya Keisha Florence. Kau pakai keluarga kecil ini Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Melalui pelayanan mereka, melalui hidup mereka. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Diberkati dalam pekerjaan mereka, perjalanan mereka, kesehatan, kekuatan jadi bagian milik hidup mereka. Keluarga dan keluarga besarnya Tuhan memberkati mereka. Orang-orang di sekitarnya Tuhan memberkati. Dan Ibu Tirsa boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, bagi keluarganya, khususnya bagi Bapak Harvey dan keluarganya. Biar Bapak Harvey boleh melihat Tuhan Yesus yang disembah. Ibu Tirsa adalah Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan bagi hidupnya, Tuhan bagi keluarganya, Tuhan bagi seluruh kehidupannya. Biar Bapak Harvey juga mulai menerima anugerah proses penyembuhan, kesehatan, kekuatan, terutama iman percayanya kepada Tuhan Yesus, bahwa dia tahu cuma satu-satunya pribadi yang dalam dapat menopang hidupnya, menolong hidupnya, yang dia andalkan cuma satu nama, satu pribadi, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa buat Pastor Linda, hartawan memusung Tuhan, dimanapun hambamu ini melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, diberkati pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan perjalanannya, diberkati suaminya Bapak Pastor Wawan, diberkati keenam putra-putrinya, biarlah putra-putrinya yang tumbuh menjadi turunan-turunan muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, melalui hidup Pastor David Nathaniel Hartawan, melalui anak putranya Daniel Hartawan, Diandra, Devin, Victoria, dan satu lagi putrinya. Biarlah keenam putra-putrinya ini menjadi anak-anak Tuhan yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang orang-orang di sekitarnya boleh melihat mereka tampil beda, karena mereka cinta Tuhan Yesus. Apa yang mereka perbuat, pelayanan mereka, usaha pekerjaan mereka pasti berhasil. Karena itu Tuhan, pakai anak-anak muda ini hidup lebih takut Tuhan, lebih menjaga kekudusan, dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, hamba berdoa buat Pastor Julius Go, dimanapun hambamu ini berada melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, diberkati pelayanannya, usaha pekerjaan perjalanannya, istri anak-anaknya Tuhan pelihara dengan caramu yang luar biasa. Apa yang mereka doakan, perlukan, Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Hamba juga berdoa buat Pastor Yohanes Parapat, beserta istrinya, Mami Grace, Grace Messi, dan Shalom. Menjadi keluarga yang militan, yang Sekina Glory, yang semakin dekat, semakin takut Tuhan. Diberkati dengan pelayan mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan perjalanan mereka. Apa yang mereka kerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mami Grace menjadi tiang doa bagi suami, anak, dan keluarga serta keluarga besarnya. Grace Mercy Shalom tumbuh menjadi putra-putri, putri-putri yang takut Tuhan, yang anak-anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus, yang militan dalam Tuhan Yesus. Dan diberkati hambamu Pastor Yohanes Parapat Tuhan, di mana dia melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Apa yang dia doakan, dia perlukan, Tuhan cukupkan tepat pada waktunya, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen, sebagai pengusaha. Biar dia semua
menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang dia andalkan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Bapak Darta, buat istrinya, buat anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Diberkati hambamu ini dengan caramu yang luar biasa, hikmat, marifat, pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan perjalanannya. Semuanya Tuhan buat berhasil. Yang dia doakan, dia rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Kebutuhannya Tuhan yang cukupkan, melebihi apa yang dia pikirkan dan perlukan yang Tuhan sediakan bagi hidup Bapak Darta. Diberkati Mbak Nori Ani Tuhan dalam pelayanan, dalam keluarganya, dalam apapun yang dia lakukan, terutama ada pelayanan untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Kau pakai hidupnya lebih lagi, kesehatan, kekuatan, biar apa yang dia doakan, dia perlukan, Tuhan cukupkan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Dimanapun hambamu ini melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat Ananda Daniel yang saat ini dalam perjalanan ke kantor. Dia boleh tiba di kantor dengan sangat baik. Apa yang dia kerjakan sepanjang hari ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia adalah garam dan terang. Dia menjadi berkat dimanapun dia berada bagi pimpinan, karyawan, dan orang-orang yang bekerja di sekitar dia. Dia akan tampil beda. Dia bekerja dengan takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan satu-satunya pribadi dalam hidup dia. Dia menjaga kekudusannya, masa depannya, pasangan hidupnya Tuhan akan siapkan tepat pada waktunya. Pasukan malaikat Tuhan pagar api memagari dia di mana dia naik turun dan keluar masuk. Apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Dia dicinta Tuhan, dikasihi manusia. Dia tampil beda, dia takut Tuhan, dia cinta Tuhan. Apa yang dia kerjakan berhasil, apa yang dia sentuh jadi emas, kepandaian, kecerdasan, daya tangkap, daya ingat, ketelitian yang baik, inovasi yang dari Tuhan semua melimpah buat Daniel. Terutama adalah dia mengasihi Tuhan Yesus dengan seluruh kehidupannya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat setiap orang yang pernah hadir dalam PBS Ministry, baik yang mendengarkan melalui media sosial YouTube, Facebook, atau apapun. Berkat yang sama Tuhan berikan buat mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat Tuhan bebaskan. Biarlah Tuhan setiap orang yang mendengar PBS Ministry, baik di ruang Zoom ini maupun melalui YouTube maupun melalui Facebook, Tuhan memberkati mereka dengan roh takut akan Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan untuk mengerti dan merenungkan firman Tuhan, dan pertolongan Roh Kudus memampukan setiap mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman di akhir dari akhir zaman ini. Sebelum Tuhan datang kali yang kedua akan mendapati setiap kami orang percaya didapati berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat acara hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 ini Tuhan. Biarlah melalui PBS Ministry dengan Every Nation Church Tuhan. Boleh layanan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum mendengar berita keselamatan, boleh menerima anugerah keselamatan. Boleh Tuhan diselamatkan dan menerima anugerah pertobatan yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus. Melalui PBS Ministry, melalui Every Nation Church. Kau pakai menjadi perpanjangan pelebaran perkabaran Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar pelayanan ini boleh berjalan dari awal pertengahan sampai akhirnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang memberkati setiap yang hadir, ditibakan dengan sangat baik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan tiba di tempat masing-masing dengan sangat baik oleh pertolongan Roh Kudus, oleh pasukan malaikat Tuhan pagar api memagari setiap kami, apapun yang berusaha mengganggu, buat kami nggak fokus atau mendistract, kami patahkan, kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, hamba juga mau berdoa buat Indonesia, negara yang tempat kami berada, bukan kebetulan kami ada di tengah bangsa ini, pasti Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Manyang sampai Pulau Roti, dan setiap orang yang belum mengenal berita keselamatan, Injil keselamatan, biarlah mereka boleh menerima anugerah pertobatan keselamatan, mendengar kabar baik, bahwa satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup yang dapat menyelamatkan hidup semua umat manusia. Bagi orang percaya hanya satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga, diberkati Indonesia menjadi negara yang adil makmur, memberkati pemerintahannya dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer tertinggi, sampai tingkat Pemda di mana kami berada, kelurahan, RW, dan RT. Bekerja dengan hikmat dari Tuhan Yesus, dengan roh takut akan Tuhan. Diberkati orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, menjadi orang berintegritas, menjadi suri teladan, menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Indonesia, boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak di surga, karena kami tahu Indonesia ada di hati, di pikiran, dan di rancangan-Mu. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami menutup doa syafaat ini, kami hanya mengalaskan satu nama, dan kami nyatakan semua doa-doa ini kami sampaikan hanya dalam satu nama, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami, doa sempurna yang Tuhan ajarkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan kepada hambanya untuk memberikan doa berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Fani sudah membawa kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan terima doa berkat, kita angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan lanjut masuk kepada diskusi kepada hambanya Pak Kemal. Saya persilakan. Ya, terima kasih atas firman-Nya yang begitu indah, ya. Diambil dari Roma 8 ayat 16, ya. Oke, sebelum kita diskusi atau sebelum kita masuk dalam forum, mungkin ada yang bisa review sedikit atau ada yang bisa di sini kan bicara roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita. Roh Allah, yaitu Roh Kudus itu sendiri bersaksi dengan roh kita, roh yang ada di dalam kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Tadi memang sudah dijelaskan panjang lebar sama Bu Eni. Cuman kita mau supaya kita sekarang bagaimana kita menjelaskan apa sih roh itu sendiri, ya. Menurut menurut apa yang disampaikan Bu Weni boleh juga, ya. Mungkin ada yang dari kita ada yang mau kasih masukan pada kita. Silakan. Siapa yang duluan boleh, nggak apa-apa gitu. Silakan. Ada Mami Tina mau apa sih roh itu sendiri, kira-kira apa yang dalam konteks Roma 8 ayat 16? Mungkin Mami sudah baca keseluruhan ya, dari ayat 1 sampai ayat ke terakhir, ya, ayat 39 malah. Tapi ini kita nggak usah terlalu jauh, bagaimana kita sekitar situ aja. Kira-kira apa sih roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita? Ada yang bisa mulai? Silakan. Atau yang lebih lagi kurang enak badan ini Ibu Nori, Ani, silakan Bu Nori, Ani, kira-kira kita mau dengar ini Ibu guru sekolah minggu ini. Ayo, ada yang mau? Ya, kalau ada silakan, kalau nggak ada biar saya yang mulai. Ya. Di situ kalau kita tahu ya, roh itu sendiri, tadi Bu Weni bilang ada yang Roh Kudus bersaksi, ya. Roh itu bersaksi, ya. Roh itu bersaksi apa sih maksudnya? Ya. Bagaimana kalau kita mundur 1-2 ayat, di situ dikatakan, kita bisa di ayat ada Alkitab ya di dekat kita, ya. Di situ ada firman Tuhan katakan ayat 14. Ada yang bisa baca nggak ayat 14 supaya kita bisa interaksi? Ayat 14 kan kita punya. Saya ya, Ibu Tina, Mami Tina. Oke, Mami. Ya, Pastor Kemal. Roh itu bersaksi, ayat 16 ya, Roma 8:16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Boleh nggak ya saya sambung? Jadi anak-anak juga ada ahli waris nanti lah. Dari ayat 14 Mami boleh nggak? 14-15 baru roh itu bersaksi. Kira-kira apa yang kita dapat nih? 14-15.
Mami 14:15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Ya. roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan roh Oke. itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita mundur satu ayat lagi, Mami. Boleh nggak? 14. Tadi 15 ya. 15, 16 Mami udah baca. Kita mundur satu ayat lagi. Kira-kira apa yang kita dapat? Semua orang yang Yang dipimpin dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. anak Allah. Nah, Disebut. ya. Jadi kalau dibicarakan mengenai roh itu sendiri bersaksi bersama-sama dengan kita, artinya apa? Artinya ya, ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah. Artinya roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, berarti roh anak kita adalah anak-anak Allah karena ada apa? Ada roh Allah di dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebab ya di situ dikatakan ayat 15, jadi memang kuncinya ini buat bagaimana roh itu bersaksi dengan bersama-sama dengan kita, kuncinya satu, ayat 14. Ada Kuncinya di ayat 14, Pastor. Iya ya. Kuncinya di ayat 14. Terima kasih Bu Fani. Kuncinya semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah ya. Jadi semua orang, jadi siapapun yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kira-kira ada nggak yang nggak mau dipimpin oleh Roh Allah? Kira-kira ada nggak ya? Ada. Ada ya? Nggak Banyak. semua. Banyak ya. Banyak ya. Berarti mereka bukan anak-anak Allah. Intinya adalah ketika kita mau dipimpin oleh Roh Allah, itu Roh Allah sudah bekerja duluan ya. Roh Allah sudah bekerja kepada kita sehingga kita mau dipimpin oleh Allah. Dan situ dikatakan ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Kita itu tidak menerima roh perbudakan ya. Karena roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut ya. Ketakutan itu adalah roh perbudakan sehingga buat kita takut. Makanya kalau ada ketakutan, bukan kita nggak boleh takut, boleh aja takut. Tetapi ingat, Tuhan mengajarkan kita iman ya. Ketakutan itu pada dasarnya secara garis besar itu membuat iman kita goyah gitu ya. Ada ketakutannya. Tetapi kalau sebagai orang Kristen kita nggak boleh takut ya. Kalau kita lihat dari awal, kita lihat dari awal, konteksnya apa kira-kira dari ayat 1-2 ini dalam satu bentuk dari whole thing yang kita bicara mengenai kita adalah anak Allah itu ada artinya apa? Ada konteks itu ada di atas dari ayat firman Tuhan itu. Sebelum ayat 1 itu ada kontekstual. Ada apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Hidup oleh roh. Yang jawab di belakang. Bagaimana kita hidup oleh roh ya. Dalam konteks ini baru kita yang di dalam Kristus, kalau tanggal ayat 14 kan kita ada roh yang bersama-sama dengan kita yang mengatakan bahwa kita itu anak Allah. Demikian kita harus hidup di dalam roh. Ayat 1 di situ secara global ya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus ya. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ini bukan ayat yang tiba-tiba nongol aja dalam bahasa King James. Di situ King James juga dia bilang therefore no condemnation ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia makanya sekarang tidak ada lagi penghukuman terhadap mereka yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus ya. Ketika hidup kita di dalam roh, hidup bersatu di dalam roh, itu tidak ada penghukuman. Karena apa? Penghukumannya itu sudah ditanggung oleh Yesus ya. Itu konteksnya. Baru di ayat 2 itu roh memberi hidup ya. Roh itu memberi kita hidup.
yang telah memerdekakan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita. Roh yang memberi hidup itu telah memerdekakan. Makanya kita anak-anak Allah. Karena apa? Karena roh itu yang telah memerdekakan kita di dalam Kristus. Jadi ketika roh kita itu sudah dimerdekakan, ya, di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, ya. Itu ayat 2. Roh itu yang memberi kita kemerdekaan, ya. Jadi yang memberikan kita kemerdekaan itu adalah roh, ya. Kalau kita lompat ke ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, ya. Kita tahu kalau kita nggak ada roh Kristus, keinginan kita adalah keinginan daging, ya. Mami berapa kali ngomong ini. Dan keinginan daging ayat 6 di situ dikatakan adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup, damai, sejahtera. Makanya kita harus hidup dalam damai sejahtera, ya. Kita jangan ada ketakutan, ya. Ketika ada ketakutan, kita bisa berdoa, Tuhan, biarlah roh ketakutan itu berlalu. Karena apa? Karena ada Yesus di dalam kehidupan kita, ya. Jadi dibilang roh, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itu adalah keinginan roh, ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, ayat 7-nya. Keinginan daging adalah bagaimana kita memberontak terhadap Allah, berseteru terhadap Allah. Karena apa? Ia tidak takluk kepada hukum Allah. Dia melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum Allah, ya. Lalu kita lompat ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam. Kita semua yang anak-anak Allah, yang hidup oleh roh, kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh, ya. Konteks ayat ini, roh itu sendiri bersaksi bersama-sama kita. Karena apa? Kita hidup di dalam roh, kita tidak hidup di dalam daging, ya. Ini ayat ini jelas bagaimana susunannya, sehingga jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh, ia bukan milik Kristus, ya. Kita adalah milik Kristus karena ada roh Allah yang diam di antara kita, ya. Oke, di situ jadi kita tahu rangkaian ceritanya, sehingga kita bisa katakan roh Allah itu, Roh Kudus itu sendiri bersaksi bersama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu ayat 16, ya. Dan kalau kita lihat baca ayat selanjutnya, dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Bicara mengenai Allah, anak, ya, bicara mengenai anak itu ada bicara mengenai hukum. Ada masalah hukum, maksudnya kita adalah ahli waris, ya. Kita adalah ahli waris, maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita berhak menerima janji-janji Allah. Karena apa? Karena kita adalah anak Allah, ya. Roh Kudus ada dalam kita, dan Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan kita, menerangkan bahwa kita itu anak Allah. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu ada, ya. Di situ dikatakan yang telah menerima janji, yang telah bersama-sama dengan Kristus. Janji-janji Allah yang diberikan melalui Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada hal-hal yang kita alami, atau kita sudah alami, atau sementara kita alami, ya. Ada penderitaan yang kita sedang alami, dan atau ada penderitaan yang sebentar lagi kita alami, dan semuanya itu di situ dikatakan dengan jelas, dikatakan yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, ada Kristus di dalam kita, supaya kita dipermuliakan. Nanti kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jelas ini ayat firman Tuhan, ya. Mungkin ada yang mau lebih memberi masukan kepada kita semua. Ini ayatnya luar biasa, ya. Oke, silakan Bu Tina, silakan. Bu Fani, mohon maaf. Bu Tina tadi, Mami Tina sudah tadi. Atau Mami Tina mau masuk? Silakan Mami kalau ada tambahan. Saya ambil ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya.
Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditunjukkan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia atau Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditunjukkan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Amin. Ya. Sebab itu, boleh ya saya baca lagi ya ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua ini tuh? Jika Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Karena ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Sebagaimana mungkin ia tidak mengenalkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Siapakah yang akan menggugat ayat 33? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ya. Oke. Jadi kita orang yang percaya, kita ini adalah istimewa sekali, Pastor. Iya. Karena Betul. kita dari semula juga Tuhan sudah memilih kita. Jadi kita ya bukan hanya untuk dipanggil dan dipilih, karena itu nggak semudah seperti apa yang kata Firman. Oke, itu haruslah kita benar-benar sungguh-sungguh. Pertama kita harus ikut menderita dalam penderitaan Yesus Kristus ya. Ya. Dan kalau kita nanti sudah goal di situ, kita tidak menyayangkan karena Tuhan Yesus sudah berikan kita, diserahkannya tubuhnya, darahnya, bahkan nyawanya untuk kita. Jadi apa di situ nggak Mami Tina ini? Aku harus mau mati dalam jadi aku orang yang percaya spesial ini, aku semampu untuk aku tetap hidup suci, hidup kudus, ya, supaya aku berkenan di hadapan Tuhan, yaitu pelaku firman. Itu tidak semudah itu ya. Aku juga harus dalam penderitaan Kristus ikut menderita pikul salib, karena Tuhan sudah sudah menyerahkan tubuh darahnya, yang sudah bayar hutang lunas semua hutang kita yang luar biasa bobroknya sewaktu aku belum belum dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi sekarang ini aku tidak boleh lagi jatuh dalam dosa itu juga. Jadi Allah Roh Kudus sanggup menolong kita. Dia adalah Roh penolong bagi kita. Tidak semudah juga seperti membalikkan telapak tangan. Aku minta Roh Kudus, aku beri hati yang senantiasa takut Tuhan ya. Kalau nggak takut Tuhan, kadang-kadang goyah juga ini. Tapi Roh Kudus beri aku roh takut Tuhan, roh hati mengasihi seperti Yesus. Karena dalam nama Tuhan Yesus segala perkara aku dapat tanggung dalam Dia yang mengasihiku, yang menolong. Anaknya yang tunggal saja diberikan oleh Bapa, itu Yesus Kristus. Jadi aku ini apa yang sudah kulakukan? Karena bukan aku diberkati bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi menjadi garam, jadi terang bagi banyak orang. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau aku takut Tuhan, cita Tuhan, menjadi pelaku firman, tidak jatuh dalam dosa itu. Jadi aku harus lahir 100% lahir baru, hidup baru sama seperti Kristus. Amin, amin. 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 Terima kasih Mami. Ya. Saya tadi notice yang ayat 33 itu yang siapa yang akan gugat? Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Siapa yang mau berani gugat gitu? Kalau kita combine sama ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nggak ada. Ada yang mau gugat nggak? Gitu. Ada yang mau gugat nggak yang katakan bahwa Yesus mati sudah untuk membayar dosa kita? Makanya di yang terakhir 33 itu dikatakan, berarti 33 dikatakan siapa yang akan gugat? Allah yang membenarkan mereka. Ya, Allah sebagai advokat, sebagai pembela yang akan membenarkan mereka. Ya, bukan karena kita benar, tetapi Allah yang kita punya itu benar. Ya, bukan karena itu, tapi Allah akan menderek. Karena apa? Karena ada roh kita dan roh Allah. Roh Allah di situ dikatakan bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ya,
Jadi siapapun tidak akan menggugat, ya. Siapa yang akan menghukum mereka? Nggak ada gitu. Oke, silakan next. Nori Ani, silakan Bu Nori. Iya, shalom Pastor. Shalom semuanya ibu-ibu yang hebat. Shalom Nori. Iya, duduk makanya. Duduk. Nenek-nenek duduk. Jangan mundur-mandir. Iya, menarik ya firman Tuhan ini ya Pastor. Kita semua adalah orang-orang yang seperti kata firman Tuhan, kita adalah anak Allah. Ya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus itu sehingga kita anak Allah. Istimewa sekali ya Pastor. Kalau sebagai anak kan dulu tuh gini, ada ilustrasi. Kalau misalkan kita punya bapak nih, ya kan? Kita nggak usah minta dompet bapak kita. Kita kita tahu aja apa keinginan hati bapak kita dan kita lakukan itu. Pasti dompetnya dapat nggak, Pastor? Pasti dapat ya. Ini bukan bicara tentang uang, materi, enggak. Tapi kalau kita sebagai anak, kita tadi dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bersaksi dengan roh kita. Itu ada hal yang luar biasa yang sebenarnya kita punya akses ke surga. Ya, kita VIP. Ya, kita sebagai anak. Ya, eh, kita nggak usah diperbudak apapun karena memang kita udah terpisah ya sama seperti bangsa Israel disuruh pergi dari Mesir terpisah dari perbudakan itu. Jadi kita hidup itu rileks, Pastor. Ya, kita hidupnya nggak usah tertekan, nggak usah dalam ketakutan, enggak. Ya, tapi kita ada damai sejahtera Tuhan, ada Roh Tuhan yang pimpin kita. Kalau kita dipimpin oleh Roh Tuhan, kita ya harus mati untuk diri kita sendiri, untuk keegoisan kita, untuk hawa nafsu, kedagingan, semua pikiran yang sia-sia. Kita kalau dipimpin Roh Tuhan, kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya kan, maka semua ditambahkan. Jadi kita fokus sama Tuhan, bukan fokus sama dunia ini. Bagaimana saya untuk memperkaya diri, bukan berarti nggak boleh ya Pastor, tapi pertama-tama cari dulu perkenanan Tuhan karena kita adalah ahli waris. Kita berhak mengklaim, mendeklarasikan setiap janji-janji Allah dan itu pasti terjadi di hidup kita, Pastor. Ya, betapa malangnya dia ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi dia nggak sampai di titik ini sehingga dia kalau berdoa pun takut-takut minta sama bapaknya. Firman Tuhan bilang apa yang tidak pernah timbul di hatimu, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau lihat, semuanya disediakan Bapa buat kita semua karena kita adalah anak-anak Bapa, anak-anak Allah. Ya, jadi ayo kita masukin level ini. Tuhan mau kita mengalami janji-janji Allah bukan hanya sekedar sama seperti bangsa Israel mengalami janji-janji Allah, penyertaan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kita menjadi pemenang atas setiap kebiasaan buruk kita, mungkin emosi kah, marah-marah kah. Tuhan mau kita memiliki karakter Kristus ya, Pastor. Kalau kita dipimpin Roh Allah, pasti di dalam diri kita lahir hal-hal rohani, hal-hal karakter Kristus, buah-buah Roh itu. Ya, sementara kalau kita nggak dipimpin Roh Allah, sampai gimana pun nggak bisa kita dengan kekuatan kita sendiri itu pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Ya, jadi sangat menarik firman Tuhan tadi saya dengar. Ya, itu yang saya mau masuki. Saya bilang saya ini punya VIP ke surga. Jadi saya punya akses ke surga. Saya punya Bapa di surga. Ya, jadi tetap semangat. Nggak ada alasan untuk tidak semangat. Tidak ada alasan untuk tidak berani berdoa sama Tuhan. Minta yang besar kita punya Tuhan yang besar. Ya, kan? Uh, alami sesuatu yang besar daripada Tuhan. Karena itulah kerinduan Tuhan sebagai menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Pastor, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Nori ya. Makanya kan kita tadi Bu Nori bilang kita ini apa ya? Kita anak-anak Allah. Kita ada warisan yang diberikan kepada kita. Kita ketika kita menyenangkan Bapa ya, secara jasmani atau secara Bapa ini, kita mau dapat dompetnya gampang gitu. Kita senangin dia aja gitu. Karena apa? Kita anak gitu. Walaupun kita baik bagaimana kepada orang tua yang lain, kita nggak mungkin bisa dia kasih duit, nggak, agak sulit lah kayak gitu. Dan di sini warisan itu kita menerima warisan yang artinya apa? Kita menerima, tadi Bu Nori bilang, menerima janji-janji Allah. Itu ayat 17. Yang akan menerima, kita menerima janji yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu
jika kita menderita dalam bersama-sama dengan Dia, supaya juga kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia juga ya. Menarik tadi ya. Tadi Mami bicara mengenai ada ayat 20 ayat 28 ya. Allah turut bekerja. Ini ayat favorit saya, ayat favoritnya Bu Eni juga. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, semua bagi mereka yang mengasihi Dia, kebaikan bagi. Tetapi dalam konteks 29 ayat 29 di situ dikatakan sebab semua orang yang dipilih. Dipilihnya artinya apa? Ini predestinasi, ayat jadi semua orang yang dipilihnya dari semula, kita itu dipilih dari semula ya. Dipilih dari semula. Bukan hanya dipilih, kemudian ayat selanjutnya mereka juga ditentukannya, sudah dipilih, ditentukannya dari semula. Ini ya, dari semula udah ditentukan, Tuhan sudah tahu ini Nori, ini Bu Tina, Diana, ini Bu Fani. Dan di situ dari semula, bukan baru, dari semula, bukan karena kita melakukan kebaikan baru kita dipilih, enggak. Dari semula di situ dikatakan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa artinya apa? Sifat kita serupa dengan Dia. Bagaimana kita belajar, kita adalah murid. Dia itu guru kita. Guru itu kita meneladani guru kita itu. Ya, serupa dengan gambar supaya ia menjadi anak. Supaya ia anaknya itu, anak maksudnya Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia adalah yang sulung karena dia yang membuka jalan kepada Bapa di surga ya. Dia adalah perantara kita, dia yang sulung. Dan kemudian di ayat selanjutnya 30, dan mereka yang ditentukannya, yang tadi ditentukannya dari semua, mereka juga dipanggil. Kita itu udah bukan dipilih, ditentukan, kita dipanggil ya. Di sini dikatakan kita dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya juga dibenarkannya. Tadi ada kan janjinya Tuhan. Siapa kalau umpamanya kita, siapa yang berani menggugat? Karena apa? Kita ada yang membenarkan di sini kan. Mereka juga dibenarkannya. Kita dibenarkannya. Jadi itu adalah ada 4 paket komplit tadi ya. Dari pertama yaitu kita ditentukan, kita dipilih, kita ditentukan ya, kita dipanggil ya, kita dibenarkan ayat 20-30 ya. Dan mereka yang dibenarkan akhirnya mereka juga dimuliakan. Jadi ada 5 poin di sini kita belajar 29-30 sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan Allah. Ya, luar biasa ayat firman Tuhan. Oke, silakan next Bu Fani. Baik. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bu Weni, Mbak Nori, Pastor yang sudah kesaksian buat kami. Kalau yang saya dapatkan di perundungan hari ini, Morning Devotion hari ini, memang kita akan baca dari 1 sampai 39, tapi mungkin setiap orang remanya beda, atau yang didapatkan apa ya hari ini. Saya dapatnya itu, yang awal itu di ayat 14, Pastor. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi hanya orang yang dipimpin Roh Allah. Jadi kalau kita mengklaim kita anak Allah, tapi gaya hidup kita nggak seperti karakter Kristus, jadi jangan ngaku-ngaku gitu. Karena dibilang semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti orang ini berjalan dengan karakteristiknya Kristus. Jadi pola hidupnya, gaya hidupnya, seluruh aspek hidupnya itu harus mencerminkan karakter Kristus. Berarti dia dipimpin oleh Roh Allah. Maka udah jelas ini, paspor dia udah pasti. Di situ tertulis nanti, paspor dia itu alamatnya jelas, final destination-nya jelas. Dan orang yang bisa menerima janji-janji Tuhan, kalau kita baca lagi di 16 ke 17, yang menerima janji itu kan hanya anak Allah, ahli warisnya. Sama seperti kita, orang di dunia aja, Pastor, kalau mau menerima jadi ahli waris, dulu waktu oma saya dipanggil Tuhan Yesus ke surga, pulang, saya yakin kalau oma saya, karena dia memberikan banyak warisan iman. Nah,
Waktu oma saya dipanggil Tuhan, dia meninggalkan banyak, bukan banyak, ada beberapa peninggalan dia. Itu tanda tangannya bukan cuma dari anaknya loh, sampai cucu-cucunya. Karena kalau ada anak yang udah meninggal, cucu-cucunya harus dinyatakan dulu. Diminta dari mana? Dari aktenya loh. Akte itu harus benar bahwa bapaknya si A, ibunya si B. Nanti diselidiki lagi ke atasnya lagi. Oh iya, bapak ibu di bapaknya atau ibunya yang udah meninggal ini benar anak oma saya. Baru dia berhak menerima warisan itu. Itu untuk urusan dunia gitu. Gimana kita mau bilang kita menerima ahli waris kerajaan Allah kalau identitas kita nggak jelas? Kita cek dulu. Kita punya akte kelahiran, certificate of birth. Nah, jadi birth of certificate kita ini, akte kelahiran kita ini jelas nggak kita dilahirkan dari Allah. Jadi hanya orang yang dilahir baru, dilahirkan oleh roh, dipimpin oleh roh, baru dia bisa menerima semua janji-janji Allah dalam hidupnya. Dan dia bisa mengklaim, kalau saya pinjam bahasa tadi itu mengklaim, bahwa aku berhak menerima janji-janjimu Tuhan. Makanya kita harus cek dulu certificate of birth kita, birth of certificate kita tuh jelas nggak di situ. Siapa? Kita dari mana? Gitu. Kalau udah jelas kita lahirnya dari mana, dilahirkan dari Allah, maksudnya lahir baru, dilahirkan dari roh Allah, hidup dipimpin oleh roh Allah, hidup dengan karakter Kristus. Nah, itu udah nggak diragukan lagi. Hanya itulah orang percaya yang seperti itulah yang berhak menerima semua janji-janji Allah. Dan janji-janji Allah itu kadang-kadang nggak perlu kita klaim. Karena kita sudah ditentukan dari semula, kalau ini haknya si Fani, ini haknya Dokter Weni, ini haknya Mbak Nori. Karena Tuhan kita nggak pernah gagal. Tuhan kita nggak pernah salah alamat. Saya pernah belajar dulu dari Pastor Linda Mamusung, Pastor Linda Hartama Mamusung, sepaket setiap orang nggak pernah salah alamat. Udah pasti paketnya si Fani keterima sama di alamatnya si Fani, paketnya Pastor Kemal diterima oleh Pastor Kemal. Itu luarnya Allah, Allah kita luar biasa. Allah kita itu nggak pernah miss 0,00001 nggak pernah miss. Dia correct, dia exactly pasti gitu. Jadi hanya orang yang lahir baru, hidup dalam karakter Kristus, meneladani firman-Nya, dipimpin oleh rohnya, udah pasti yakin, hakul yakin dia akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan semua janji-janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidupnya. Itu si Pastor kalau kita baca dari ayat 1 sampai tadi ke 39. Karena nggak ada yang bisa ganggu gugat. Kita udah dipilih dari ditentukan dari semula, janji-janji Allah itu udah milik kita sebagai orang percaya. Cuma tadi dibilang hidup dalam penderitaannya dan dipermuliakan bersama Dia. Jadi harus lengkap itu, Pastor. Supaya kita jadi orang percaya, bukan orang percaya yang kekanak-kanakan, yang hanya mau minta janjinya Tuhan, tapi nggak mau apa yang Dia mau dalam hidup kita. Berat banget. Makanya itu, saya juga kadang-kadang suka memperkarakan itu. Bahkan sampai hari ini saya perkarakan itu. Ya Tuhan, nggak semudah itu. Tadi kan ada katanya, harus mau hidup dalam penderitaannya. Di ayat 17, tadi kita udah baca ya. Di 17b kan gini. Dan jika kita adalah anak-anak, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Dianya huruf besar, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, itu Pastor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Bu Fani sudah melengkapi semua ya. Kita sudah saling melengkapi. Kita belajar dari Roma 8 secara keseluruhan. Jadi kita adalah anak-anak Allah, kita adalah ahli waris Allah. Dan ketika kita ahli waris, kita itu akan menerima janji-janji Allah. Ya, demikian firman Tuhan hari ini berbaik. Makanya tadi Bu Fani ada bicara mengenai bagaimana ada identitas kita ya, sudah dibicarakan juga sama Bu Eni, bagaimana akte kelahiran atau apa itu tadi, birth of apa itu, certificate of birth gitu, sertifikatnya itu ada kita semua ya. Ya, jadi sertifikat di dunia aja kita punya, apalagi yang sertifikat di surga. Kita harus memiliki. Makanya kita diulang-ulang bahwa kelahiran baru itu penting ya. Bukan hanya pertobatan setiap hari, kita harus menjadi manusia baru. Lahir baru itu hal yang sangat penting.
Jadi buat kita semua yang belum pernah lahir baru, ayo kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, bahwa kita ini orang berdosa. Ya, kita ini kita perlu Kristus dalam kehidupan kita. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Kita nggak ada Tirsa, kayaknya nggak ada ya, Bu Tirsa nggak ada ya. Oke, kita tutup aja Bu Fani. Ada Bu Tirsa, Pastor. Ada ya? Kan Oke. masuk udah. Mana? Oh, sudah keluar, Pastor. Baik. Oh, sudah keluar. Oke, tutup aja. Kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari ini boleh belajar lagi lebih dalam lagi bahwa kami sebagai anak-anak Allah yang dipilih, dipanggil, dan ditentukan dari semula sebagai ahli warismu. Biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang hidup dalam karakter Kristus, terutama yang pertama adalah kami dilahirkan oleh Roh, orang yang lahir baru, dan sungguh-sungguh meneladani sikap hidup Kristus, agar kami benar kelak didapati, mendapatkan semua janji-janji firman-Mu, janji-janji sebagai ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu kami lemah, tetapi kami yakin dan percaya tidak ada barang yang mustahil dalam nama Tuhan Yesus. Satu-satunya pribadi yang dapat memampukan setiap kami adalah oleh pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Biarlah sepanjang hari ini, di mana kami pergi dan berada, aktivitas kami mau serahkan dalam tangan Tuhan, dalam tuntunan, setiap perjalanan kami, Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini, dari kami pergi sampai kami nanti tiba di rumah kami masing-masing, untuk kami tetap dalam pertolongan, perlindungan, dan hidup dengan ketentuan Tuhan, yaitu meneladani sikap karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur, biarlah Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus setiap kami yang mendengarkan, baik yang di Zoom maupun melalui YouTube atau media sosial lainnya, hanya oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.